Tuhan, kami boleh dikumpulkan bersama untuk perjalanan kami ke Panti Jompo Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan kami pada pagi hari ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berikan kelancaran perjalanan kami Tuhan, dimudahkan semuanya, agar kami boleh berjumpa dengan opa-oma yang di sana Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kami Tuhan, sepanjang perjalanan kami ada sukacita kemenangan yang baru bagi kami Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Kita serahkan semua ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kasih. Ulangi lagi dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Mana suaranya? Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ya kalau ini ada yang mau dibawa nggak? Oke, barang kita turunin dulu ya. Ayo kita. Saya dulu. Kasih tempat. Bawa turun aja. Tas apa tas? Tas siapa tuh di mobil? Di bus. Siapa punya tas? Oma di sini dari keluarga besar PT Immanuel, kita percaya kehadiran kita semua ada rencana Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan pagi ini. Kita mau sama-sama mau nyembah Tuhan bersama-sama.
Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur di hari yang indah, cuaca yang indah. Kami keluarga besar PGRI Immanuel bisa ada di tempat ini. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat segala berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih kami boleh bersama-sama Omar di tempat ini. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami boleh berbagi kasih, kami boleh bersama-sama merasakan berkat kasih Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Ayo mau masuk dalam pujian penyembahan yang persembahan terbaik bagimu pagi ini. Saya percaya Kau hadir Kau berkati kami Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami di hadapan. Kami kagum, kami hormat akan Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh indah tiada tandanya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terseluruh.
pagi yang indah, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Semua karena kebaikan Allah dan Tuhan. Kita boleh berbagi kasih sama-sama keluarga besar PD Immanuel dengan Oma dan tempat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Amin. Ada satu sobat kita. Yesuslah namanya. Haleluya. Katakan ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu ada di diriku. Namanya Yesus. Namanya
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita buat pesan Tuhan pagi ini. Kita bersama-sama semua dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami tahu Kamu begitu pengasih dan mencintai kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh berbagi kasih kepada sesama kami untuk menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah dari hidup kami banyak orang lain melihat Yesus nyata dan mereka merasakan kasih Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Ini doa kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kasih Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Ya Allah, ya Allah. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana kami ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana kami. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, mengucap syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bangga kepadamu, kami bersyukur kepadamu sepanjang perjalanan dari Bekasi sampai ke daerah di mana kami tuju di Sentul ini Tuhan, berjumpa dengan Ibu Lani dan seluruh yang ada di tempat ini. Kami tahu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan, tidak ada yang kami banggakan selain memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat penghentaran-Mu, dan saat ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau dengar firman, yang kiranya firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah inilah kehidupan kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu juga kiranya menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi keluarga besar Ibu Lani dan seluruh
yang ada di tempat ini. Dan kami percaya jika Engkau dimuliakan, maka pertolongan dan segala berkat damai sejahtera menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan ya, luar biasa. Perjalanan semua lancar, semua berjalan dengan baik, semua ada sukacita. Ya, saya percaya ini semua karena Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semuanya ya. Puji Tuhan. Kita akan membuka dalam Yesaya 46. Kita akan melihat dari ayat yang ketiga sebagai ayat pokok, ketiga ayat keempat, dan nanti selanjutnya. Yesaya 46 ini gak panjang ya saudara ya. Kita akan baca dari ayat yang ketiga. Kalau semua sudah membuka Alkitab yang luar biasa ya, semua sudah dapatkan. Kita akan baca ya bersama-sama. 1, 2 ya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sesuatu yang luar biasa ya. Ketika kita di dalam Tuhan ya, kita patut bersyukur. Karena janji keselamatan hanya kita bisa dapati ketika kita ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan itu saya no comment. Ya. Dunia hanya bisa menyajikan keindahan, tetapi dunia tidak bisa menjanjikan keselamatan yang menjadi tujuan hidup. Ya kan? Tujuan hidup yang kita cari. Tujuan hidup. Ketika di bumi kita beraktivitas dengan segala kegiatan. Tetapi ketika kita menghadap Sang Khalid, menghadap Tuhan, ketika dalam kematian itu sendiri ada yang kita perlu tuju, yaitu ke apa? Keselamatan. Dan yang hanya bisa menyediakan keselamatan itu ketika kita ada di dalam Tuhan. Lalu diingatkanlah kita di dalam ayat 3 ini dikatakan ya luar biasa. Dikatakan demikian, dengarkanlah aku. Poin pertama. Jadi kalau kita mau menerima keselamatan dan sampai masa tua, putih rambut tua dan rambut kita berubah menjadi putih ya, kita dikatakan dengarkanlah hai kaum keturunan siapa? Yakub, dan semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Kita keturunan Israel bukan? Ya. Benar nggak? Benar nggak? Israel rohani. Padahal sebutan ini nggak pantas, kurang cocok buat kita. Tetapi oleh kasih karunia Allah, maka kita mendapatkan satu bagian yang istimewa. Ini dasar yang paling penting sebagai orang Kristen untuk kita tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak lalu di liang kubur langsung selesai. Enggak, masih ada kelanjutannya. Sebab itu karena ada kelanjutannya, Tuhan memberikan firman untuk kita paham, untuk kita tahu bahwa ketika kita di dalam Tuhan sampai mati pun Tuhan tidak pernah lepas dan jauh dari setiap kita. Wow, katakan dulu dong, wow. Ya kan Celani? Wow ya. Jadi gimana? Mau di luar Tuhan atau di dalam Tuhan? Tidak mau di luar Tuhan. Rugi ya di luar ya, gak dapat apa-apa ya. Walaupun banyak angin segar-segar, sepoi-sepoi ya, yang bisa memberi kita kadang-kadang bisa apa jadi apa? Bisa tertidur. Tetapi hanya batas seperti itu. Nah, kita tidak mengejar yang sementara. Yang kita kejar apa?
Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia ada jaminan yang pasti. Ya. Bangga loh kita disebut keturunan Israel. Yang pada hakikatnya hal ini, sebutan ini gak layak. Tapi kalau hal ini menjadi bagian kita, bersyukur kepada Tuhan, ya. Lalu lanjut dikatakan, hai orang-orang yang kudukung. Wih, luar biasa. Siapa kita? Amin. Kalau kita melihat lagi dari kehidupan kita, kita orang yang layak didukung nggak, tante? Kenapa? Berdosa, ya. Kita nggak layak. Tetapi kita dilayakkan. Adalah sesuatu yang seringkali saya katakan juga, ya, teman-teman ibadah, kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita patut bersyukur, kita patut bangga. Dunia nggak bisa bilang kita istimewa. Apalagi dalam kondisi nggak ada. Bukan istimewa, diabaikan. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, seperti apa kehidupan kita, namun ketika ada di dalam Tuhan, kita berharga, kita istimewa. Artinya apa? Tuhan itu adil, tidak ada pilih kasih. Itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Seperti di tempat ini, ya. Kalau saya ngobrol-ngobrol pada awalnya dengan Ibu Lani, dikatakan ada banyak pada awalnya, tapi karena meninggal dan sebagainya banyak hal sehingga agak menurun, ya, seperti itu istilahnya, agak menurun, ya. Dan jumlah yang ada memang untuk saat ini sedikit. Tetapi gitu ya. Orang tuanya 5. Orang Itu tuanya juga 3, kemudian 4, kemudian 1 di atas. nanti kita bisa lihat, ya. Ah. Tetapi memiliki hati untuk peduli dengan sesama sekalipun kondisi berbeda-beda. Di sini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya, di samping si Yuli, ya. Kaki hanya sebelah. Otomatis kalau kaki sebelah untuk beraktivitas dengan baik tentunya tidak memungkinkan. Kita lihat yang ada di sini, ya. Kita bisa peduli karena kita di dalam Tuhan. Kita tidak melihat, ya, Cilania yang ada, ya. Kalau kita kembali lihat kondisi-kondisi yang ada, Cilani perlu ditolong, tapi dengan fisik yang ada dia masih punya hati untuk menolong. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Cilani. Haleluya, ya, luar biasa. Dengan fisik yang juga harus ditolong, gitu. Tetapi sekalipun dengan kondisi seperti ini, dia masih punya hati bagaimana bisa untuk menolong. Nah, pertanyaan, bagaimana kita dengan yang sehat? Halo? Ya, kita jangan acuh tak acuh. Amin. Ya, karena dalam firman dikatakan tolong menolong itu adalah bagian kita sebagai anak Tuhan, terutama saudara seiman. Pelajarannya nyata, ya. Itu sebabnya, ya, mungkin hal inilah yang membuat hati Cilani memiliki beban, ya, untuk menerima kondisi walaupun untuk sekarang ini pasien berkurang. Tetapi memiliki hati seperti itu nggak semua orang bisa, bener nggak? Jangankan untuk orang lain, kadang-kala orang tua kita sendiri kita cuek. Siapa tuh yang kemarin kirim di grup? Ya, kemarin saya lihat beberapa waktu yang lalu orang tuanya dibuang di pinggir jalan. Saya bilang ampun, lo jadi manusia dari mana? Ya, giran tua dibuang di jalan. Ditolong polisi, ditanya alamatnya apa. Karena dia pikun, dia ini susah mau dipulangkan kemana. Akhirnya dibawa ke pantai. Sudah dipapa, kok tega, ya? Kok tega? Saudara, kita harus mikir, kita ini akan juga menjadi tua. Sekarang pun sudah tua. Sudah masuk masa tua. Ya. Muda ya. 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 Janganlah kita menjadi manusia yang egois. Amin. Milikilah hati seperti Kristus. Dikatakan, hai kamu, ya. Dan kita menjadi apa ya, orang
disebut keturunan Israel. Wow. Mari kita katakan wow. Iya dong. Ya, luar biasa. Kita harus berkata tiap-tiap hari dalam hidup kita, doa kita, bersyukur. Terlebih kita punya keluarga yang baik, bisa menerima kondisi kita seperti apapun. Sementara banyak orang-orang tua yang ditelantarkan. Banyak orang-orang tua tidak mendapatkan kasih sayang. Tetapi ketika kita bisa ada dan punya keluarga yang bisa juga memiliki cinta seperti layaknya dalam satu keluarga, dan juga keluarga di tempat ini, sesuatu yang luar biasa dan perlu kita syukuri. Gak usah kita kok nasib gua begini. Ada lagunya nih. Begini nasib. Oh, jadi bujangan ya. Tapi kita bukan bujangan semua, tante kita sudah punya, ada banyak yang punya anak cucu nih ya. Oh, ada yang bujangan. Oh, ya kalau bujangan mah enak ya, nggak pusing. Tapi kita bukan bujangan lagi ya, sudah ABG. Oh, Leo bujangan ya. Ya, sesuatu yang luar biasa kita harus syukuri ya. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Luar biasa tadi saya bilang. Siapa kita harus didukung? Gak layak kita. Tapi kalau kita didukung dan didukung oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ada orang mau dukung, ada maunya. Karena ada apanya. Kalau kita anak Tuhan gak perlu hal itu. Dan menjadi istimewanya yang dukung kita adalah Tuhan sendiri. Bapak yang baik, kita gak perlu kecewa. Hari ini semua tidak boleh ada yang susah. Karena yang membela, yang mendukung, yang menopang setiap hidup kita adalah Tuhan. Bagaimanapun keluarga kita, latar belakang kehidupan kita, namun ketika kita dalam Tuhan selalu ada pembelaan ya. Silakan ya, luar biasa. Lanjut ya, katakan begini. Oh, haleluya, luar biasa. Dari kandungan, dari sejak rahim, ya, kujunjung sejak dari rahim, luar biasa. Lalu ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi, kita siapa? Ya. Tetapi Tuhan berjanji, adakah manusia Daniel punya sahabat yang berkata seperti ini. Daniel, jangan khawatir Daniel. Sampai lu tua, sampai lu kakek-kakek gua nopang lu. Ada? 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 Serius nih. Ada. Leo ada ya? Kok mungkin? Hah? Siapa? Si Eli? Nggak ada. Kalau anak sih ada ya. Tapi mau menanggung seperti Tuhan mau menanggung kita dan menggendong kita. Nah, si Eli masih digendong sama anaknya. Kalau kita gendong anak, iya ya. Tapi siapa di sini? Sebagai orang tua, lalu anaknya datang, sini mah, mau gendong. Sini pak, mau gendong. Ada? Ada? Ciaci? Kan anak udah gede-gede. Pak Ketua aja yang gendong ya? Iya, Pak Ketua gendong si Acik ya. Ya, gak ada. Tapi Tuhan mau lakukan itu. Kembali lagi, siapa kita? Nah, ini kita harus sadari. Amin. Ya. Ketika kita ada dan dengan melihat janji Tuhan itu bukan isapan jempol, saudara. Kalau kita renungkan itu sesuatu yang luar biasa, dan kita tidak bisa membalas seberapa apa dan apapun yang kita punya. Ini loh Tuhan, gue mau bilang terima kasih, lo udah baik sama gue, lo tolong gue, lo udah gendong gue, lo udah berkati gue. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena sampai hidup kita pun ini punya Tuhan. Dan yang ada, yang layak untuk kita lakukan, mengucap syukur. Sudah ditanggung, sudah dibela, sudah digendong. Haleluya. Jadi buat ibu di sini, apalagi yang nggak ada kaki itu, jangan bersedih ya. Amin. Mak ini mungkin pendengarannya agak kurang ya. Ada? Ya. Bisa mendengar?
Oma Titin bisa dengar. Oma Titin bisa dengar? Nyanyi. Bisa nyanyi. Sebentar ya, saya kasih ketat kita dengar ya. Tapi yang jelas jangan bersedih. Keluarga mungkin boleh jauh, anak boleh jauh, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menopang, tidak ada yang menjadikan sesuatu untuk kita bersyukur, untuk kita aman, untuk kita rasanya damai. Mungkin nggak ada. Ada Yesus, ada sahabat yang baik. Amin. Bapak-bapak, engkau ibu-ibu, mungkin ada anak yang senang. Kalau gitu gua gak gedein lu dah. Iya toh? Nggak perlu. Itu bagian kita yang kita harus lakukan, mensyukuri. Amin. Ya. Kalau kita lihat lagi ya di dalam ayat yang 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak menandingkan dan mengumpamakan aku sehingga sama. Ada yang kita bisa samakan? Ada? Seperti yang Tuhan lakukan ada? Si aku? Si Lani selama ini jadi anak Tuhan ada? Ada yang bisa seperti Yesus lakukan? Kenapa ada? Ada. Ini kita pede Immanuel. Oh, gitu. Jadi artinya tidak ada ya. Selain itu, luar biasa ya. Bersyukur kita kepada Tuhan. Hari-hari yang ada sekalipun dengan masa sulit, waduhnya udah semua menceritakan tentang bagaimana kengerian yang akan datang. Tapi bagian kita, karena kita sudah punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar yang menggendong kita sampai berubah rambut ini, namun Tuhan menggendong. Tuhan mau peduli, Tuhan mau membela, Tuhan menolong. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan sedih pun kita menjadi kecewa, tapi belajar mengangkat tangan, berkata, Engkau dahsyat, takkan pernah ku balas akan segala kebaikan Tuhan. Selebihnya kalau bisa kita menjadi seperti yang kita lakukan. Silani, kita tidak bawa emas perak untuk Silani dan saudara yang ada bisa tertawa. Enggak. Tapi kita bawa cinta, ya saudara ya. Kaos kita itu lambangnya, ya, lambangnya hati. Iya loh. Terus ada tulisannya Immanuel. Kita melakukan karena penyertaan Tuhan yang selama ini kami alami bersama. Lalu dengan kasih Tuhan, dengan cinta Tuhan, kita juga datang kepada Cilani. Betul nggak, Pedi Immanuel? Ya. Ya, jadi kita tidak bawa emas perak, tetapi apa yang ada padaku itu kuberikan kepadamu, ya. Haleluya. Dan kiranya menjadi sukacita buat keluarga besar di tempat ini, cahaya lentera, ya. Amin. Dan biarlah lewat semuanya apa yang kita sudah lakukan, kerjakan, doa saya kiranya Tuhan memberkati. Saudaraku, apa yang kau tabur di tempat ini, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tidak pernah ada orang yang menabur dan tidak menuai. Amin. Pasti yang menabur pasti menuai. Menuainya luar biasa. Karena bersama Tuhan sampai keadaan kita berubah, rambut kita berubah, Tuhan menggendong, Tuhan memelihara, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, inilah kami Pedi Immanuel yang ada dengan penuh cinta kami hadir di tempat ini Silani. Puji Tuhan, saya tutup firman Tuhan sampai di sini dan saya memberikan kesempatan kita mau dengar ya sejarahnya bagaimana, iya ya, walaupun sudah berkurang orang yang ada di tempat ini, tetapi jika bakal terjadinya dan punya hati begini itu seperti apa? Oke, saya berikan kesempatan. Shalom semua Bapak Ibu. Sangat sukacita sekali kunjungan daripada Pedi Immanuel ya. Ternyata Ibu Pendeta Sinze ini teman sekolah Alkitab daripada adik saya Iqbal yang ada di Bandung. Satu angkatan itu, ya, satu angkatan. Ya. Jadi ada Pendeta Iyok di Bandung yang ada di Margahayu itu satu angkatan dengan Ibu Sinze. Jadi memang keluarga kami memang dari itu, dari anak kedua, 3, 4, 5, 6 semuanya lulusan daripada Beji.
semuanya ikut ke BPJS. Satu yang tidak sekolah kita, tapi tetap melayani. Ini saya mau cerita bagaimana ini tentang rumah Tuhan ini. Pada tahun 2007 waktu suami saya meninggal. Jadi suami saya sudah meninggal tahun 2007. Masih masa bergabung. Anak saya yang putri, dia bilang kembali ke China enggak? Karena dia itu baru semester pertama. Papanya udah meninggal. Saya nggak bisa memberi jawab. Saya bilang, saya akan berdoa bagaimana jawab Tuhan. Singkat cerita, saya berdoa, puasa, dan Tuhan memberi jawaban untuk dia kembali. Nah, ini kembali, saya suruh anak saya yang besar untuk mengantar anak yang kecil. Karena dia masih dalam keadaan berduka. Jadi saya itu sendiri di rumah. Dan di saat sendiri itu, Tuhan bicara. Itu masih dalam keadaan berkabung karena suami meninggal. Dia bilang gini, mau nggak aku titipin anak-anakku kepadamu? Itu saya dengar itu suara. Saya cuma bilang mau Tuhan. Ketika saya mau, itu tuh ada buat. Saya pikir sekolah minggu, karena saya dari dulu guru sekolah minggu. Nah ini ternyata yang muncul orang yang berambut putih, yang bertongkat, yang berkursi roda, orang yang bongkok, itu datang dari 4 penjuru. Terus saya bilang, oh rupanya opa oma juga anak-anaknya Tuhan Yesus juga. Opa oma dengar-dengar ya, anaknya Tuhan Yesus. Bilang, aku anaknya Tuhan Yesus. Bilang ke Mak Titin, aku anaknya Tuhan Yesus. Dan itu dengan berjalannya waktu, itu semuanya ada. Orang yang berambut putih, yang bongkok, yang tongkat, yang berkursi roda, yang dulunya nggak pernah saya mimpi, nggak pernah saya kenal, itu semuanya datang. Terus kan pernah di gereja lagi berdoa bilang, mau nggak menjadi kepanjangan tanganku untuk engkau memberi makan banyak orang? Aku mau Tuhan. Saya tuh nangis waktu itu ya sampai gini, use my hand Lord. Iya Lord. Saya nangis, saya angkat tangan saya. Ini Bapak Ibu lihat beras di sini 2 karung. 2 karung ada beras. Ini saya hanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Ada orang yang mempercayakan untuk saya bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini cuma rumah mewah. Jadi saya nggak tahu itu. Tergantung orangnya diberkati. Diberkati sebulan ya tiap bulan datang. Tiap awal bulan datang. Tapi ini saya kaget, awal bulan datang, ini pertengahan bulan baru kemarin datang. Berarti saya bilang, saya mau bagikan kemana ini? Kebetulan besok saya ke Semarang. Jadi saya tanya dengan adik saya, ada jemaat-jemaat yang memerlukan? Ada enggak? Bilang, oke, besok saya akan bawa ke Semarang. Nah, jadi saya bawa untuk saya bagikan kepada orang yang memerlukan. Jadi hanya kepanjangan tangan Tuhan. Singkat cerita dari itu semuanya yang Tuhan bilang, mau nggak untuk ini sudah? Saya bilang, Tuhan tempatnya mana? Dan waktu itu dalam keadaan saya, kondisi uang saya itu belum ada BPJS waktu itu. Suami saya itu sakit, cuci darah seminggu 3 kali. Jadi rumah saya, mobil habis. Mau dimulai dari mana? Saya bilang, saya minta tanda Tuhan, harus ada tempat untuk opa oma itu di mana. Tuhan bukakan jalan. Saya dipinjemin villa. Dipinjemin cuma 2 bulan karena villa itu mau dijual, jadi saya dipinjemin 2 bulan. Setelah itu bagaimana setelah villa dijual? Saya bawa itu opa oma yang ada, cuma 3 orang sih, nggak banyak, belum banyak. Tak bawa ke rumah kontrakan saya. Kontrakan saya tidak besar, hanya 100 meter. Kamarnya 2+1. Itu semua opa oma tidur di kamar, saya dan anak saya tidur di ruang tamu ini, ngegelar pakai busa-busa di sini. Dan itu pernah sampai di satu rumah yang 105 meter, itu 18 orang. Jadi kayak orang camping, permisi, lompat sini, lompat sana, dengan 2 kamar mandi. Itu untuk waktu yang 1 tahun, bukan waktu 1 bulan, tapi untuk waktu 1 tahun. Dari situ itu banyak sekali ujian, itu banyak sekali.
Pernah mengalami kita nggak bisa beli air. Air minum itu 1 galon itu berapa tuh isi ulang? 3.000 kan? Uang saya tinggal 2.000. Terus di rumah yang satu bilang, Bu, nggak ada air minum. Oke deh, air yang minum yang ada kita bagi 2. Belum lama kemudian bagian dapur bilang, Bu, ini beras yang terakhir yang kita masak. Saya masih ingat sekali. Nggak tahu BBOT itu waktu itu masih ada nggak ya? Yang waktu itu gimana bilang? Bibi sudah ada ya? Oh iya, terus sampai bilang, Bu, ini tinggal beras yang terakhir. Terus saya gini, nggak apa-apa Bi, makan, dimasak semua makan sampai kenyang. Nanti malam untuk makan Tuhan pasti menyediakan. Saya dengan iman berkatakan gitu. Singkat cerita, semuanya saya suruh makan tapi saya tidak makan karena mengurangi jatahnya. Jadi saya pergi. Kebetulan anak saya yang laki-laki itu ke kantor, dia cuma bilang, "Mah, mobil lagi ada problem. Aku minta tolong ya bawa ke bengkel." Oke, tinggalkan aja. Tapi sorry, mama nggak punya untuk bayar tol. Itu sampai untuk bayar tol tidak ada. Jadi saya berangkat. Singkat cerita saya berangkat. Sampai di bengkel, ini yang kesaksian itu. Sampai di bengkel itu ketemu dengan teman lama sekali gitu. Sampai gini, Cik, apa kabar Cik? Gitu. Cik, pelayan apa sekarang? Nah, kemudian kita bercerita. Terus kemudian gini, Cik, mobil kita kan masih di bengkel semuanya yuk. Yuk kita jalan kaki makan di restoran. Jadi kita jalan kaki makan di restoran situ di Pajajaran, Sekarwangi. Kita jalan di situ. Itu saya nitikan air mata. Ketika itu dihidangkan, itu makanan lebih daripada aku yang perlukan kan. Itu ada sayur asem, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada ikan bakar, ada apa. Aduh, itu masakan Sunda itu semuanya saya ngajak satu om waktu itu. Setelah pulang dia bilang, ini buat beli beras ya Cik. Saya dikasih 500.000. Saya itu bilang, terima kasih Tuhan. Saya pulang dari bengkel itu nggak pulang ke rumah tapi langsung ke pasar. Waktu itu beras masih 350 untuk 50 kilo. Jadi saya bayar, sisanya itu bisa makan untuk beberapa hari kemudian. Waktu sore itu apa yang saya katakan? Katakan dengan iman. Karena waktu kita berkatakan itu surga memberkati. Sore nanti Tuhan akan menyediakan dan disediakan itu sampai berkarung, 1 karung. Itu waktu itu belum ada yang seperti ini. Belum ada orang kunjungan bawa beras, belum ada orang yang dengar. Jadi kita harus berjuang dari kecil untuk beli air 1 galon aja nggak mampu. Tapi Tuhan, sampai saya katakan di sini, Oma Titin ini baru berapa tahun? Berapa tahun? Nggak tahu ya, nggak ingat. Ini aja BOT berapa tahun? BOT di sini 15 tahun. nggak seumur JBB. Iya, 11 tahun, hampir 11 tahun. Pernah nggak kita nggak makan? Hah? Sampai hari ini kita dari berdiri pertama dari yang artinya itu apa ya? Ada, tidak, ada, tidak. Sampai saya harus jualan ini. Tapi sampai hari ini tuh namanya kita nggak makan itu nggak pernah. Kita nggak lauk cuma makan garam aja atau kecap aja, itu kita nggak pernah. Jadi Tuhan kita itu mau diapa-apakan, dia hidup. Kalau Bapak Ibu ngalami mungkin pahit, mungkin apapun, dia hidup. Ada hari esok. Saya dipercayakan berapapun saya bersyukur. Dulu saya itu semua orang saya tolong. Orang dari jalanan ditabrak sama sepeda motor keluar dari rumah sakit. Malam-malam pulang nih, ada pendeta ya, ibu pendeta. Pulang nih gini-gini, bawa aja. Bawa, datang. Kemudian orang di stasiun lagi, ada satu orang anak Tuhan di stasiun gitu. Kena gini-gini gitu. Ayo silakan datang aja, datang. Dan itu dengan gitu tuh nggak pernah kita nggak makan. Kak Adek coba, pernah nggak makan Kak?
Kalau maunya sendiri nggak makan, itu lain soal. Tetapi kita nggak pernah nggak makan. Dan itu makanan selalu Tuhan limpahkan setiap bulan. Ada aja orang kasih. Waktu kemarin COVID, itu yang paling pahit ya, COVID itu kemarin. Itu hampir setiap hari itu ada orang kirim. Benar ya Bi ya? Ada orang kirim itu 50 gini untuk siang, untuk malam ini. Sampai kita tuh kelebihan kita bagi ke tetangga, kita bagiin itu semuanya. Jadi itu kalau kita sudah ada panggilan Tuhan, Tuhan akan jamin sampai akhirnya. Sampai akhir. Rumah ini bukan rumah saya, karena saya beli rumah untuk miliaran, enggak mungkin. Tetapi rumah ini, rumahnya Tuhan Yesus, oleh anak Tuhan dipakai tante. Berapa lama ini? Wow. Sampai anakku menikah, terus dia bangunkan 2 kamar ini, yang dulu kebun singkong. Ini dibangun kamar untuk pertambahan. Jadi ini semuanya karena Tuhan. Jadi apapun, saya mau bilang apapun, saya nggak pernah meragukan. Dia nggak pernah tinggalkan. Dia nggak pernah tinggalkan. Oma itu penghiburan buat saya. Itu sahabat buat saya. Sahabat. Saya penghiburan dengan segala kekurangan, kelemahan. Saya semuanya bersahabat aja dengan mereka. Ini sekarang ada Pak Genta yang di sini. Belum lama, Pak Gentanya itu dulunya tuh masih kemana-mana tuh, masih berjemur, masih kemana, masih kadang-kadang, ayo Pak, kita mau ke sini Pak, saya mau kotor, ikut ah, nah, ayo ikut, nah gitu, kita jajan yang murah-murah gitu ya. Diizinkan Tuhan dalam 1 bulan terakhir ini drop, dan sekarang dia kondisinya bed rest. Jadi maaf kalau bau-baunya, ya itu karena bed rest gitu. Jadi itu semua orang bisa berubah gini, bisa berubah gini, bisa berubah gini. Ibu Dwi itu dulu kecil lukanya, itu namanya dulu yang diamputasikan, kecil. Saya kira nggak akan sampai kayak gini, tetapi keadaan kan tidak pernah tahu. Dan itu cepat sekali itu menjalannya. Kemudian ininya sudah hancur, ini hancur, dan maaf sampai ada gini. Kemudian terpaksa harus segini daripada gini, ya lebih baik gini tapi masih diperpanjang umurnya daripada gini. Nanti saya mau kesaksian itu adik saya tapi lain ibu tuh yang bawa itu. Iya, itu dulu kan dia sama ini luka di mana-mana, luka di mana. Ini luka, sini luka. Luka pertama itu bulan Januari itu cuma 1 kuku. Kemudian lukanya menjadi besar. Dalam waktu nggak ada 1 bulan itu lukanya 1 telapak tangan. Terus kemudian dokter sarankan amputasi sedikit. Nangis dia, nggak mau. Oke, kamu yang pilih deh. Karena saya nggak memaksa. Dia bilang, dia nggak mau. 3 bulan saja umurnya, dia rela. Dan saya sudah bilang ke Ibu Dwi, nurut apa kata dokter supaya kita masih dikasih panjang umur walaupun kurang nggak apa-apa, tetapi Tuhan memberi kekuatan, masih kita bisa memuji Tuhan. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu semuanya mungkin dalam keadaan yang tidak baik atau apapun, Tuhan tetap baik. Saya sampai sekarang kalau nggak kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, ya seperti Bu Sinja tadi, perlu ditolong. Tetapi gini, saya masih memikirkan ini. Tadi saya di jalan sampai gini, aduh kenapa saya lama dipanggil, maunya mau cepet jatah supaya saya bisa beres yang belum dibereskan gitu ya. Tetapi tadi untungnya jam 10 sudah selesai. Kemudian 10:05 saya pesan Grab, kemudian saya langsung ternyata Ibu Sinja sudah datang, Bapak Ibu semuanya sudah datang lebih dulu ya. Jadi itu kemurahan Tuhan. Pokoknya sampai hari ini tidak ada lain yang bisa saya katakan, cuman kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Kedatangan Bapak Ibu ini semuanya ini juga kemurahan Tuhan. Not by my power, but His power. Amen. That's all for His glory.
Terima kasih. Nah, kita sudah mendengar dari Ibu Lani sendiri bagaimana perjuangannya. Ternyata bukan punya gelondongan emas ya untuk biaya mereka ya, tapi justru dengan tidak punya dan tidak ada, tetapi yang dipunyai hanya hati. Ini luar biasa. Nah, hati-hati yang seperti ini Tuhan sementara cari. Dan ketika kita punya hati, di sanalah kelimpahan dan kehidupan, dan seperti saya katakan waktu bawa pulang, damai sejahtera Allah, damai di bumi, sejahtera di bumi, dan sampai pada akhirnya semua ketika kesetiaan kita tetap ada, diperhitungkan Tuhan. Amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah dengan kehadiran kami, mungkin ada sedikit kurang, Silani minta dimaafkan. Oh, ya. Terima kasih, dan kami bersyukur kami sudah mendengar bagaimana perjuangan Silani, bahwa sekalipun dengan kondisi sulit, susah, air dibagi dua, aduh itu kita bisa bayangin ya. Tetapi nyata sampai hari ini Tuhan pelihara. Bahkan disediakan tempat, ada orang punya hati kasih rumah. Gini hari gitu loh. Bener nggak saudara? Gini hari gitu loh. Dengar nggak yang di depan? Ada yang mau kasih rumah, bayar nggak Cilani? Enggak. Wow. Ya, luar biasa gini hari. Dibangunkan ini 200. Ditambah dibangunkan lagi. Itulah kalau kita dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada Cilani, berarti Tuhan juga bertanggung jawab. Sediakan tempat, sediakan yang diperlukan. Kepada kita juga, saya nggak tahu problem saudara. Yang jelas Tuhan bertanggung jawab. Katakan amin. Ya. Bagaimanapun situasi seperti apa, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, tetapi lebih indah lagi dalam kesulitan pun kita bisa berkata haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikanmu, maka disitulah tercurah segala berkat. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat keluarga besar Cilani tempat ini, dan biar dengan segala beban pergumulan keluarga yang ada di tempat ini bersama saudara-saudara kita seiman, orang-orang tua kita juga di dalam Tuhan, biarlah tetap dalam sejahtera Allah itu ada. Nanti kiranya Ibu Vera bawa di dalam. Sebenarnya ada sesi aja. Oh, Oke. mari Pak Ketua, silakan Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Ini kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita dihibur. Shalom. Shalom. Mari kita nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku. Haleluya. Yang bisa nyanyi. Amin. Setiap pagiku terbaru. Pagiku terbaru. Kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Kebaikan-Mu sekolah. Tuntunku lewati hidup di dalam tanah. Tanpa sungguh Bapakku, sahabatku, punya kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan
Oh, kita mau dengar nih. Kak Ade nyanyi. Ayo. Ayo. Oh Yerusalem kota. Oh. Yerusalem. dari PD Immanuel ya, kita doakan sama-sama ya, sepakat ya, Bapa di dalam surga. Kami panggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih dan terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu, karena Engkau sudah mengutus PD Immanuel, Ibu Sinsel Tuhan, untuk datang ke tempat ini. Walaupun kami kecil, tapi kami dapat perhatian dari mereka, kami dapat kasih dan dapat waktu dari mereka. Mereka sudah ada ke tempat ini.
apapun yang mereka tabur, dari hal kecil sampai hal besar, Tuhan Engkau mengembalikan 100 kali lipat ganda. Seperti Engkau memeliharakan kami. Dari panti ini ada sampai hari ini, kami tidak pernah tidak makan Tuhan. Engkau memeliharakan mereka. Bahkan kalau mereka ada persoalan, ada gunung-gunung di depan mereka, Engkau yang meratakan semuanya. Kalau ada yang tanah bergelombang, Engkau meratakan. Engkau membuat jalan saat tidak ada jalan. Engkau buat sungai di padang pasir ya Tuhan. Kami ada jalan keluar semuanya, sehingga bibir kami karena meluap dari hati kami, kami boleh bersyukur hanya kepada namanya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Jangan ada yang pernah Engkau lepaskan. Terima kasih, tangan yang kuat itu menggenggam setiap daripada PD Immanuel. Kami berkati semuanya, berkat 100 kali lipat ganda. Kami lepaskan mereka, dan jemaat yang dipimpin oleh Ibu Sinja diberkati, karena saatnya ada penuaian jiwa yang besar-besaran di akhir zaman. Mereka akan menuai Tuhan, mereka akan banyak bawa jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka akan banyak bawa jiwa untuk memenuhi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, segala hormat puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur untuk adanya siang hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dilanjutkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi setiap kami, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami, Bapa yang selalu memberi kuat-Mu bagi kami. Bahkan Tuhan, kami selalu menikmati penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu selalu ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, khususnya buat hari ini. Bersama dengan PD Immanuel kami ada di tempat ini. Dan kami tahu ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan nyatakan bagi kami, khususnya komunitas orang percaya Tuhan. Kami merasakan anugerah-Mu Tuhan. Kami dibawa ke tempat ini itu bukan kebetulan, tapi setiap kami boleh belajar Tuhan, bahwa hidup adalah kesempatan dan ini adalah anugerah yang boleh kami terima daripada Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi oleh tuntunan Roh-Mu yang hidup itu Bapa. Kau mau pakai setiap kami, Kau mau perlengkapi setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi tangan-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih, kami tahu kami terbatas, Tuhan yang tidak terbatas. Siapa kami tanpa Engkau Tuhan? Firman Tuhan katakan di luar Tuhan kami tidak bisa buat apapun. Tapi bersama dengan Yesus kami tahu Tuhan, kami cakap dalam segala perkara kehidupan. Karena Engkau Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan. Bahkan Engkau yang memberikan kami hikmat, tuntunan untuk kami menjalani sisa waktu hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk berguna, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, khususnya untuk PD Immanuel Tuhan, ini sebuah bukti bahwa apa yang selama ini kami gaungkan, Tuhan jawab doa kami hari ini. Tuhan terima kasih, biar hal seperti ini tidak hanya terjadi saat ini Tuhan, tapi Tuhan boleh mampukan setiap kami untuk semakin mengalami kuat dan kuasa-Mu, untuk kami lebih lagi Bapak, menjadi berkat. Kemanapun Tuhan mengutus kami percaya bukan kuat gagah hebat kami, tetapi Engkau Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami, khususnya bagi PD Immanuel. Semakin mengalami Engkau Tuhan Yesus hidup dan berkuasa,
melalui kesaksian Ibu Lani Tuhan, kami sangat diberkati Bapa. Melalui firman-Mu kami diberkati Tuhan, bahwa sampai memutih rambut bukan orang lain, bukan kekuatan gagah hebat kami, tetapi Engkau sendiri Bapa di sorga yang menggendong setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pernyataan firman-Mu. Biar firman ini terus Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami ke depan yang masih rahasia. Kami mau terus berserah dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kekuatan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya andalan, pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini sebuah keberuntungan bagi kami. Di dalam usia kami yang juga tidak muda Tuhan, kami diberkati Bapa. Dengan perkunjungan ini kami diberkati Tuhan. Kami percaya berkat itu juga mengalir bagi oma-opa di tempat ini. Bagi Ibu Lani Tuhan, pakai dia lebih lagi. Oleh panggilan yang Kau percayakan dalam hidupnya, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau semakin memperlebar pelayanannya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap oma-opa yang ada di tempat ini boleh mendapat sukacita ilahi yang dari sorga. Dan justru di sisa usia mereka Tuhan, tangan Tuhan bekerja untuk memakai mereka Bapa berdoa bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami dari PDI Immanuel Tuhan, kami percaya ada tangan kuat dan kuasa-Mu yang memakai setiap kami Tuhan. Setelah kami datang ke tempat ini, ada satu pertumbuhan rohani yang sungguh membuat setiap kami bertumbuh, berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak menjadi bayi rohani terus, tapi kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam karakter iman kami. Tuhan pakai kami, Tuhan ikat kami sebagai satu keluarga Allah dalam tubuh Kristus di PDI Immanuel. Untuk kami diikat dalam satu tali kasih yang bersumber daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memakai kami untuk kami keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih buat Bu Sinca Tuhan yang sudah bagikan firman-Mu. Pakai dia juga lebih lagi Bapa. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi sumber kuat di dalam setiap langkah kakinya. Dalam dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya andalan, sumber kehidupan di dalam kehidupan Ibu Sinca dan anak-anak menantu. Sehingga Tuhan melalui kehidupan mereka, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami bangga menyembah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Buktinya kami ada di tempat ini. Justru di waktu, di masa, dalam situasi dunia yang gelap ini Tuhan, kami masih beroleh kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah bagi kami, keberuntungan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sehingga oleh-Mu Tuhan, setiap pola pikir paradigma kami diubahkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Ini doa syukur kami Tuhan. Ini doa yang kami bawa dan naikkan bukan di dalam nama dan kekuatan yang lain, tapi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita katakan amin. Haleluya, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini dengan kita semua yang ada. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua, keluarga besar Cilani yang ada, bersama Bapak yang ada, Oma yang ada ya. Puji Tuhan, kita akan doakan khusus buat mereka yang ada Cilani. Kita satukan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Rangkaian ibadah pun sudah berjalan dengan baik. Kami boleh mendengar kesaksian dari Cilani yang begitu luar biasa. Engkau juga memberkati Cilani Tuhan dengan kondisi yang ada. Engkau berkati orang-orang tua yang ada di tempat ini, bahkan dengan fisik yang tidak berdaya, fisik yang lemah. Biar penghiburan, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, perlindungan, damai sejahtera Tuhan menyertai mereka hari ini sampai Maranatha. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, penghiburan sejati biar ada di tengah-tengah keluarga
Cilani bersama juga oma opa yang ada. Terima kasih Tuhan, segala beban pergumulan ada, yang ada Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan. Bahkan anak Tuhan yang sudah memberikan rumah ini untuk dipakai Cilani bersama oma opa yang ada, berkati Tuhan yang sudah memberikan tempat ini sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kalau dia bisa berkorban di tempat ini dipakai sebagai sarana untuk orang-orang yang tidak mampu. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Satu Tuhan, kami boleh terima pelajaran yang baik dari Engkau hari ini, bahwa benar Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang mengandalkan Engkau. Dan sebagaimana keluarga besar di tempat ini dipelihara oleh Tuhan, kami pun semua yang hadir siang hari ini dengan problem yang berbeda-beda, dengan persoalan yang berbeda-beda, dengan pergumulan yang berbeda-beda, tapi kami percaya kalau Engkau sudah berkata, aku bertanggung jawab, aku menggendong kamu, maka sepakat hari ini kami berkata, amin, thank you Lord Jesus. Dan kami percaya bahwa hal yang sama Engkau akan menolong dan memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan yang ada. Oh, yang dalam pergumulan dibukakan jalan, yang dalam mengalami masalah dalam keluarga, keuangan, anak-anak, dalam nama Yesus, kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga mempunyai Engkau Allah yang besar. Janji-Mu sungguh sempurna. Sebab itu Bapa, kami bersepakat hari ini bersama seluruh anggota dan keluarga besar PD Immanuel. Biar kita arahkan tangan kepada Cilani maupun kepada orang yang tua. Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, tidak ada mas perak yang dapat kami tinggalkan buat keluarga di tempat ini. Namun apa yang kami bawa, apa yang kami bisa lakukan, ini yang kami perbuat. Dan biar berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas keluarga di tempat ini, senantiasa memelihara dan mengirimkan orang-orang yang punya hati mengasihi Engkau dan boleh mencukupkan segala keperluan keluarga di tempat ini, baik juga untuk keluarga Cilani Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan hari ini sampai Maranatha tidak akan pernah berhenti, namun akan terus mengalir bagikan air sungai. Haleluya. Dan itu juga sampai kepada PD Immanuel. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, tubuh-tubuh yang lemah, tubuh-tubuh yang tidak berdaya, Engkau memberkati dengan kekuatan, kesehatan, kecukupan dalam nama Yesus. Haleluya. Istimewa kamu berdoa Cilani Tuhan, dalam nama Yesus. Biar segala kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu, damai sejahtera, kuat, sehat daripada menjadi bagian secara khusus. Sehingga Tuhan, apa yang di pundaknya, apa yang menjadi bebannya, biarlah Engkau Bapa yang baik, oh suami yang baik, oh akan selalu menolong Cilani. Haleluya. Dengan fisik yang juga, oh Tuhan, dengan kondisi yang ada, namun kami percaya dalam nama Yesus ada kekuatan buat Cilani Tuhan. Kami melepaskan berkat hari ini bagi Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Pengurapan, kuat kuasa, perlindungan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa-Mu yang baik tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Dia akan selalu ada di saat seperti apapun kondisimu. Dia penghibur, dia setia, dia Bapa yang baik, suami yang baik, Allah yang kekal dan yang akan menggendong sampai habislah ragamu. Senantiasa pertolongan kasih Tuhan menyertai kau hari sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, inilah berkat yang Kau berikan bagi keluarga besar dan juga Cilani yang ada tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menikmati berkat juga yang ada, yang kesemuanya itu datang daripada-Mu. Engkau menguduskannya dan biar menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketika pun kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan yang sama akan juga menyertai ketika kami kembali. Damai sejahtera-Mu ada di tempat ini, damai sejahtera-Mu ada bagi kami PD Immanuel. Terpujilah nama-Mu,
Bapa yang baik, Engkau dahsyat dan luar biasa. Diberkatilah Engkau hari dalam kehidupanmu. Diberkatilah Engkau bersama keluargamu. Diberkati semua apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkati segala usahamu. Diberkatilah senantiasa kehidupanmu. Hari berganti hari. Penyataan Tuhan tak pernah lepas dari hidupmu. Inilah janji Tuhan bagi engkau, bagi kita semua yang ada. Terpujilah namamu. Berkat Allah menyertai engkau, penyertaan Allah Roh Kudus di dalam kasih-Nya hari ini sampai Maranatha menyertai kita semua yang ada dalam